apapun tahapan kehidupan kita, itu tuh dua doang sih, benerin hubungan kita sama Allah sama benerin bakti kita sama orang tua. Ya Allah, apalagi yang orang tuanya masih lengkap, please gitu, kayak itu pintu surga banget gitu, karena kan berbakti sama orang tua pintu surga paling tengah itu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Tri Melis Nawati di channel Mayu Aja. Kali ini kita di segmen ngobrol bareng Tri Mei lah. Di episode kedua ini, setelah episode yang pertama dulu kita bersama Kak Jun yang mengupas tuntas tentang bagaimana kuliah dengan menikah. Lah kali ini saya kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Kak Farah? Sehat Kak? Gimana Kak studinya di Sudan? Alhamdulillah udah apa ya? Udah selesai sih kuliahnya, tinggal nulis. Nah, ya. Kak Farah ini alhamdulillahnya dapat beasiswa S1 dan S2-nya gratis beasiswa full di di Jamia Ifriqiya kayak gitu. Lah, di sini kita akan berbicara tentang kayak perjuangan sebuah hidup itu seperti apa kayak gitu. Mungkin Kak Farah punya cerita yang bisa di-share buat teman-teman, yang bisa diambil kayak cerita hidup yang bener-bener nguji banget hati batin dan yang bikin drop atau bikin apa kayak gitu Kak. Gimana Kak? Banyak sekali. Gimana dong? Gimana mulai dari berapa? apa nih? Pilih yang mana? Saking banyaknya suka duga hidup ini ya teman-teman nih kayak gitu. Mau denger yang dari yang mana nih? Mulai dari terserah Kak deh. Yang menurut Mei aku menyedihkan tuh yang mana? Yang kayak, Iya, kayaknya sedih nih, kayaknya berat mungkin yang mana? punya cerita di Sudan yang yang benar-benar haru atau yang bikin ketika kakak udah semangatnya berjuang atau semangatnya belajar atau yang lainnya malah tiba-tiba ada Allah ngasih ujian kayak gitu, tiba-tiba down, atau mungkin dari hal-hal yang lain yang kadang bikin nafsu kita itu tergoda sama hal itu kayak gitu. Mungkin kalau yang dulu lupa ya, soalnya udah kayak ya udahlah ya gitu. Kalau yang paling deket sih ya ada kemarin habis tinggal Umi dan itu kayak kaget banget sih, sesuatu yang nggak pernah Dibayangkan sebelumnya kayak gitu. Kayaknya nggak sedekat ini deh gitu, kayak nggak nyiapin ya pasti bakal ditinggal. Dan namanya kematian kan emang bukan nomor urut ya, bukan yang kayak karena kakek kita duluan hidup habis itu orang tua kita baru kita, enggak. Jadi ada urutan iya. Kakek, ibu, padahal bapak, kan terus kita. Padahal gitu. kematian nomor cabut bukan Iya. nomor urut gitu. Nah, jadi ternyata Umi itu udah sakit lama. Tapi namanya ibu, gimana sih, semua ibu kayaknya dimanapun gitu, mereka nahan sakitnya, terus kayak yang penting untuk anak-anaknya lah berkorban gitu. Tahu beliau sakit itu pas awal-awal aku awal-awal aku S2, jadi semester jadi 1 akhir. Ibu Kak Farah itu udah sakit lama. Kayaknya mungkin udah 2 tahun, tapi aku tahunya baru dikasih tahu sama beliau gitu. Hmm. Atau Kak Farah aja yang dikasih tahu tapi orang rumah sudah tahu, cuma mungkin karena anaknya dirantau kayak gitu. Jadi kan kita sekeluarga kecil, keluarga aku tuh Abi, aku, adik 2, berarti kita berlima. Itu Umi baru cerita ke kita itu baru akhir tahun kemarin. Itu enggak awal tahun 2021. 2021. Jadi itu kaget banget kan, tiba-tiba loh kok meninggal gitu kayak kayak loh ini sakitnya kapan gitu. Berarti selama Kak Farah pulang bolak-balik yang maksudnya saat masih S1 S itu masih awal-awal itu belum nggak ada cerita apa-apa. Padahal sebetulnya itu kayaknya sih udah sakit gitu. Sakit. Jadi beliau emang sakitnya ya lumayan ganas, tapi beliau berhasil gitu nyembunyiin itu gitu, karena cita-cita beliau pengennya anaknya bermanfaat untuk umat. Aduh, berat banget dong cita-cita itu. Mending kayak ngomong, Mbak kasih Umi 10 juta, mudah lah ya gitu, kayak kita bisa usaha gitu, mati-mati kayak Mbak yang penting solihah gitu, nanti bermanfaat untuk umat. Susah banget loh gitu. Itu amanah terberat sih ya. Gitu. Akhirnya ketahuan, sadar kayaknya Umi nggak baik-baik aja deh, gara-gara kemarin kan awal mulanya tuh gara-gara
habis S1 nih, habis S1 kayak pengen tembus nih, siapa sih yang nggak pengen tembus gitu kan dulu cita-citanya kayak lulus S1 tembus pulang, wah enak banget gitu kan hidupnya kayak udah gitu aja gitu. Ternyata qadarullah angkatan aku itu karena masa tinggal kan salah satu poin pemberkasan itu angkatan aku satu pun nggak ada yang keterima tahun 4-nya. Jadi otomatis kalau emang mau tembus ya, harus tahun depan, harus nambah tinggal di sini. Wah gimana nih, dulu nggak kebayang sama sekali pengen S2 di sini. Apaan S2, ngapain gitu kan? Apalagi di Sudan yang penuh lika-likunya nggak jelas gitu. Dulu aja belum sesedih ini aja nggak mau, apalagi kayak ya Allah gitu. Habis itu mikir kayaknya harus deh gitu. Maksudnya tembus kan ya sebagai pelayan Allah gitu kan, pelayan tamunya Allah gitu. Jadi perlu diketahui teman-teman, Tembus itu tenaga musiman haji yang setiap tahunnya pemerintah Indonesia ngambil mahasiswa Timur Tengah yang ada di negara Timur Tengah di kuliah itu dikasih kesempatan untuk haji gratis dan sambil jadi pelayan. Emang sejatinya kita jadi pelayan jamaah haji Indonesia gitu status kita. Jadi status kita emang sebetulnya bukan haji gratisnya, itu bonus gitu. Jadi saat ibarat dakwah buat menuntun beliau di haji saat haji gitu ya Kak. Karena kan sejati kita 4 tahun di sini gitu. Kayak sama Allah dikasih gitu. Nah, saat itu kita harus ngasih pelayanan karena kan kita bisa bahasa Arab gitu. Bisa mahasiswa Timur Tengah dipilih karena bisa bahasa Arab. Jadi di Saudi yang notabene emang negara Arab, ya kita nanti membantu jamaah haji Indonesia yang memang mereka kan basicnya bukan bahasa Arab gitu, ngebantu dari segala administrasi lah gitu. Lu juga nggak kepikir tuh kayak bakal keterima juga enggak gitu kan. Ya udah akhirnya di situ udah pokoknya kalau emang mau tembus berarti harus S2. S2 tuh mikirnya juga udah yang penting S2 gitu, yang penting tembusnya gitu, kayak ya Allah pengen banget gitu kalau pindah negara ngulang lagi nih gitu. Gimana berarti emang Sudan harus gitu. Kadang ngomong ke Abi gitu, Abi pengen S2 gitu. Tapi murah kok gitu, pokoknya intinya udah yang penting nggak ngebebanin lah, insya Allah nyari uang sendiri, sotoy banget nggak sih, kayak udah yang penting nggak tahu gimana caranya, Bismillah ya, Bismillah tawakal gitu, yang penting nanti usaha gimana gitu. Habis itu nyari dulu Madani kan murah, udah pokoknya nggak mau Ifriki, kenapa mahal? $4.000 udah berapa? 60 juta ya Kak ya? Iya 15 kali 60 juta S2, ya walaupun mungkin itu wajar ya kalau di Indonesia juga, cuma bagi aku nggak wajar, kayak ya S1 udah lah gitu, aku udah mendapat hak gitu, udah gitu. Kalau S2 itu tambahan, terus udah Madani aja murah. Terus kalau Umi bilang udah sih di Ifrika aja, ya Allah mahal nih gitu, nggak ada beasiswa. Bismillah lah, kayaknya ada, coba dulu gitu. Males banget dulu mikirnya kayak ada tuh kan ada program Mutadaribah ya, silakan mungkin bisa di program Mutadaribah ini Mbak Mei ini insyaallah calon nih gitu. Mutadaribah nggak tahu. Kalau di Ifriki itu ada program namanya Mutadaribah. Kalau lulusan S1 di sini itu ada ya kayak dosen magang lah gitu, bukan asisten dosen juga, tergantung kita magangnya di mana gitu. Bisa di fakultas, bisa di, waktu itu aku ditawarin di Umar Toha, Ustadz Umar Toha di kantor imigrasi, kantor Idaroh Jamiah Tasjil Qobul ya. Kayak harusnya gitu Kak. Iya, tapi nanti aku nggak nafas dong nih kayak Indonesia ke situ ya Allah 24 jam. Akhirnya aku kayak pesimis lah di Ifriki, sampai nanya Syekh Thoyib tuh, sampai pokoknya nyari kan ada MOU. Jadi S2 itu jalurnya kalau mau gratis itu yang pertama MOU dengan instansi pendidikan atau apapun lah, organisasi masyarakat gitu yang ada di Indonesia dengan kampus ini. Qadarullah ya susah juga gitu. Habis itu yang kedua ya tadi Mutadaribah tadi gitu. Ya aku mikirnya kayak gimana nanti kerja Rodi di Ifriki gitu, aduh nggak mau banget gitu. Pokoknya nggak mau Ifriki. Sampai Mbak Hayu juga kan, Mbak Hayu kan sebelum kita udah Mutadaribah, orang Indonesia pertama. Terus kayak udahlah coba aja, nggak mau lah ribet gitu, pokoknya cari yang murah, yang penting tembus gitu. Habis itu akhirnya dipanggil tuh sama Amit dulu, Amitnya di Rasul Islamiyah. Beliau kaget, yang Farah balik ke Sudan lagi, ngapain kok nggak kesini gitu, panggil gitu. Udah dipanggil sama beliau, akhirnya ngadep beliau, kamu di sini mau ngapain gitu, S2 gitu. Loh kan sih, cuma yang lebih takut tuh kayak waktu aku habis buat di Mutadaribahnya gitu, kayak kan denger rumornya itu kayak kalau Mutadaribah di Ifriki itu Rodi banget gitu, bener-bener
gitu, hati, jiwa, pikiran, Iya, tenaga, iya, umur gitu kayak Jadi mahasiswanya aja kayak gini apalagi jadi nah lah, oke, kayaknya aku nggak bisa deh, kan aku pengennya S2, udah segera pulang gitu. Kalau kayak gitu caranya, soalnya denger ada yang orang orang negara lain jadi mutadaribah di sini, mutadarib sih yang cowok, dia nggak lulus Mei karena kayak emang nggak boleh pulang, terus kayak ih ya nggak mau gitu. Oh, banyak juga sih ustadz-ustadz kita Tahu yang kayak ustadz gitu. orang Somal yang bisa bahasa Indonesia. Oh, tahu. Nah, itu siapa namanya? Abdurrahman. Pokoknya iya, ternyata di fakultas yang sama, lu tambah ngeri kan. Aku aduh, kayaknya nggak bisa. Cuma karena beliau ngomong kayak gitu, aku kayak udah bismillah gitu. Jadi kata beliau, oke gitu. Karena lebih takutnya waktunya itu loh. Kan aku pengennya belajar kok malah habisnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah dijalani ya aman aja. Beliau ngasih beasiswa, siapa sih kayak kebayang nggak yang awalnya umi aku udah di Afrika aja, yang aku bilang nggak bisa, nggak mungkin, nggak mau gitu, kayak nggak yang lainnya. Ternyata emang kalau rezekinya gitu, apalagi udah doa orang tua, umi itu kayak udah segalanya gitu. Akhirnya sama Allah dikasih depan mata nih. Habis itu kayaknya setelah pengumuman tembus apa sebelum ya, jadi kayak saat itu, di detik itu yang orang bilang ih rugi tahu telat setahun, ih ngapain sih buang-buang waktu bla 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 bla, tapi sama Allah diganti kontan 2 gitu. Haji sama gratis S2. Iya, jadi kayak ya Allah, kayak nggak akan pernah menyesal saat berusaha untuk mencari ridho orang tua. Walaupun prosesnya nggak gampang. Karena teori itu gampang diomongin, tapi prakteknya sangat gak gampang. Apalagi netizen 62 ya kan. Itu kayak aduh. Suka bikin down kita kan. Oh, kita udah oke tiba-tiba mikir iya kali ya gitu, rugi kata ya. dia kayak gitu ya, kata dia gimana ya. Iya, jadi akhirnya alhamdulillah Allah kasih S2 tembus. Kalau misalnya orang kok bisa sih kak, tipsnya apa tipsnya kalau misalnya aku pribadi nih dari pengalaman, bukan yang kayak tips 1 tips 2, enggak, dari kehidupan aku ke belakang, aku jadi mikir berarti apapun tahapan kehidupan kita itu tuh 2 doang sih, benerin hubungan kita sama Allah, sama benerin bakti kita sama orang tua. Ya Allah, apalagi yang orang tuanya masih lengkap, please gitu, kayak itu pintu surga banget gitu. Karena kan berbakti sama orang tua pintu surga paling tengah, itu udah nggak ada kata rugi, nggak ada kata ya Allah, nggak ada gitu. Jadi sama Allah bakal diganti kontan gitu. Itulah Lah terus sekarang Umi Kak Farah udah sama Allah gitu lah, maksudnya pulang ke rumahnya Allah kayak gitu. Kayak gimana sih yang dulunya kita selalu mendapat doa, selalu mendapat ridho dari beliau, terus sekarang tiba-tiba nggak ada kayak gitulah. Untuk melapangkan hati Kak Farah sendiri dengan posisi yang sekarang ini di rantauan, abi Kak Farah di rumah, terus sedangkan adiknya di perantauan juga lah, itu kayak gimana? Sedangkan Kak Farah juga yang saya tahu anak pertama kayak gitulah, kayak ngerasa kalau misalnya di sosmed itu kan anak pertama itu apalagi cewek itu luar biasa, kayak ibarat punggungnya ini harus dikencengin lagi, pundak pokoknya manhaj Instagramiah ya. Oke. Gimana ngadepin gitu, balik lagi waktu itu aku udah hampir goyah tuh, habis selesai tembus, pulang ke Sudan, mulai S2, habis itu selesai ujian, kayak kata umi aku, Mbak pulang dong gitu, ini loh itu kan yang mau lockdownan tuh, kita nggak tahu kali bakal itu udah mulai corona, udah tahun lalu 2019 bulan bulan Maret, berarti bulan Maret aku pulang tuh. Awalnya tuh orang tua itu. Oh iya. Kalau Mei sendiri pernah disuruh pulang nggak? Kalau Mei sendiri itu dari awal bapak emang bilang kalau belum selesai barulah pulang, kalau belum selesai janganlah pulang kayak gitu. Jadi takut salah mengartikan loh. Jadi karena Mei belum selesai, Qadarullah memang harus selesainya tahun ini, tapi memang Qadarullah lagi ada corona dan lain-lain, jadi masih tahun depan. Jadi sampai sekarang aku juga kayak gitu kak, aku pengen banget, nafsuku pengen pulang, tapi aku inget gitu, ridho Allah tergantung ridho bapak ibu. Kalau misalnya aku pulang di pesawat aku jatuh kayak yang di TV, aku malah membebani banyak orang kan, jadi parno kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, insya Allah
aku jalani. Makanya kemarin kata bapak, kalau misalnya aku nggak boleh pulang, aku boleh nggak pak keluar negara, maksudnya pergi kemana, kayak nggak liburan boleh, ya, nggak gitu. boleh. Yang penting jangan kelihatan bapak dan ibu, karena salah Takut kamu satunya nggak balik lah tuh. itu ibu bapak, apalagi ibuku nggak tega buat aku balik ngelepas lagi ke sini. Bener, Kayak tuh orang tua emang. Jadi emang kita nggak bisa compare hidup kita dengan kehidupan orang lain. Semua orang itu punya pertimbangannya masing-masing. Pernah temen aku tuh mau pulang, disuruh pulang sama orang tuanya, tapi dia udah tiap tahun pulang. Di detik itu dia kayak nggak mau lah, capek diomongin orang kok pulang tiap tahun. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda, pertimbangan setiap orang berbeda-beda. Jadi yang penting orang tua deh, ridho orang tua, dan kita nggak merugikan orang lain kok gitu loh. Jadi kita nggak minta uang tiket juga iya sih. ke mereka, jadi ya udah. Tapi ya jangan tiba-tiba minta pulang. Nah kayak gitu. itu, jadi kayak kalian tahu gitu maksudnya kondisi kalian seperti apa, keluarga seperti apa, orang tua seperti apa. Jangan seenaknya sendiri kayak gitu ya. Pak mau pulang, pokoknya temen aku pulang aku harus pulang. Ya Allah, mohon maaf nih ya Allah, orang tua kita tuh andai kata kita kenapa-napa, mereka harus menyerahkan misalnya salah satu anggota tubuh mereka untuk kita gantiin punya kita, mereka kasih gitu. Iya, bener. Cuma kita tanpa tahu diri sering kayak harus pokoknya, loh kok kita enak banget harus pokoknya ya Allah sama Nanti sama kita orang di tua. dibalik sama anak kita seperti itu. Iya, Jangan sampai ya. Waduh, ini sungguh ke depan sekali ini perbincangan kita ke anak-anak. Ya udah. Terus ya. kembali lagi kayak perjuangan sekarang sampai detik ini kakak menguatkan diri seperti apa? Kalau mau apa namanya ngikutin nafsu kayak kata Mei, ya mending gue nggak usah balik. Nggak sanggup Mei, nggak sanggup. Kayak harus belum selesai tapi harus berjuang lagi gitu. Itu yang paling inget ya, karena ini apa namanya, tiket kan harus beli tiket 12 juta. Aduh, habis itu harus apa namanya bikin huruf udah susah banget, nggak bisa. Tapi saat Umi bilang ini Mbak Farah nggak usah balik ya, Umi tuh kayaknya sakit. Enggak. Terus berkali-kali setiap makan Udah kayak Kak Farah udah berasa dari tubuhnya mungkin ya kelihatan mulai kayak, lesu kayak gitu. Umi aku kan kayak ya pasti kita ngobrol Pucet gitu. kok suka apa ya, kok lemas gitu loh. Terus tuh Mbak Farah di sini aja ya gitu. Enggak Mbak gitu, Mbak Farah harus balik, ntar berguna untuk umat. Kayak kenapa beliau nggak milih egois aja sih gitu, kayak siapa sih seorang ibu yang sakit yang nggak pengen Nggak pengen ninggalin kemana anaknya. Nah. perempuan lagi, itu nggak mungkin gitu. Tapi beliau berhasil sukses gitu.